Berikutnya kita akan sampaikan sebuah talk show dari Prime Center Mata. Hadirin, saya punya kesan dan juga testimoni. Ada pasien saya juga, ya dulu kena COVID, kemudian dia harus berangkat ke Singapura karena kornea matanya pecah, berobek. Dan ternyata di Prime Center Mata di Nana Rohana ternyata bisa dibantu. Kita akan mengundang yang cantik ini adalah Dr. Yeni Nur akan hadir di sini. Boleh kita akan sedikit bincang-bincang mengenai apa sih yang akan kita bincang-bincang mengenai digital eye strain. Kami undang Dr. Yeni, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Yeni dan juga Dr. Novita ya. Oke, silakan satu sini silakan ya. Oke. Ini adalah Prime, ini khusus untuk mata. Kita akan bincang-bincang bersama dengan pertama mungkin mohon kiranya tips ataupun pengetahuan yang mungkin kita bisa dapat dari Dr. Yeni Nur terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan dong buat Dr. Yeni. Kami persilahkan. Terima kasih, saya berdiri ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Hari Beng. Selamat siang Ibu Bapak semuanya dan adik-adik yang ada di sini. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, karena tadi belum kenalan. Nama saya Dr. Yeni Nur, spesialis mata. Saat ini berpraktek di Klinik Prime yang di Nana Rohana dan Ahmad Yani. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah ke sana, ya. Oke, boleh di slide dulu ya. Next. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang kelainan refraksi. Memang judul utama untuk acara hari ini ya dari Prime adalah Digital Eye Strain. Setiap tanggal 12 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Ya. Jadi kebetulan sekali hari ini ada medical fair dari Yayasan Harapan Kasih. Waktunya nggak terlalu jauh ya Pak. Betul. Dari Hari Penglihatan Sedunia. Hari Penglihatan Sedunia tahun ini diberi tema Love Your Eyes at Work. Jadi artinya cintai mata Anda dalam saat Anda bekerja, ya. Kita anak-anak bekerja, belajar, ya. Orang tua bekerja di kantor atau di usaha yang lainnya.
Semua memerlukan mata. Nah, nanti Dr. Novita akan menjelaskan secara lebih lengkap tentang digital eye strain, dan saya ada pendahuluannya dulu tentang kelainan refraksi atau orang yang memerlukan kacamata. Ya. Next. Okay. Nah, next aja dulu ya, dibuka aja semuanya. Jadi mata itu adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, semua kita sadar. Jadi 80% kesuksesan kita dalam aktivitas sehari-hari berkat adanya mata kita. Kita tahu kita punya 5 indera, ya, salah satunya mata. Tapi segala informasi dari luar kita, 80%-nya tuh karena kita ada mata yang bagus, ya. 20% lagi dari indera yang lain, yaitu penciuman, perabaan, ya. Itu 20% saja. Dan mata kita ini tidak bisa digantikan. Mungkin ibu bapak tahu namanya transplantasi kornea. Itu hanya satu bagian kecil saja dari mata, ya, ataupun operasi katarak. Itu pun satu bagian kecil saja. Tapi mata secara keseluruhan, bola mata tidak bisa diganti. Nah, jadi seharusnya mendapatkan perawatan yang terbaik. Kadang-kadang kita seringkali lupa ya, tidak pernah ke dokter mata, apalagi sudah pandemi 3 tahun, takut ketemu dokter mata. Sekarang saatnya buat periksa lagi mata, terutama anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, ya. Next. Untuk kita tahu bagaimana sih mata kita, saya akan jelaskan secara singkat anatomi mata, ya. Mata, next. Nah, jadi mata kita tuh kalau yang terlihat oleh kita, ya, seperti itu. Yang terlihat tuh ada kelopak mata, ada bola matanya, ya, ada kornea paling depan. Dan kalau dokter mata melihat, dokter mata itu bisa melihat ke sebelah dalam, ya. Selain ada kornea, ada lensa, ada vitreus atau badan kaca kayak jeli, ya, bentuknya. Lalu ada, kalau mungkin yang pernah dengar, retina. Retina dan syaraf besar yang ke otak. Itu adalah 2 bagian yang sangat penting di mata. Next. Nah, apa sih fungsi mata? Fungsi mata pastinya untuk melihat, semua orang juga tahu, ya. Tapi apa saja yang dilihat? Pertama bentuk, ya, bentuk, lalu warna, lalu 3 dimensi. Apa maksudnya? Mata saya yang kanan ini bagus, ya, lumayan, ini kelihatan. Mata yang kiri juga bagus, ini juga kelihatan. Tapi kalau 2 mata, saya kelihatan lebih jelas dan saya tahu jari saya ini ada di sini. Jadi itu fungsi dari 2 mata. Jadi kenapa Tuhan menciptakan kita 2 mata? Yang satu bukan cadangan, tapi untuk ada stereoskopis atau daya bayang ruang, daya kedalaman. Ya, jadi dua-duanya harus dijaga, ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka gini, biarinlah mata satunya masih bagus, biarin aja nggak ke dokter mata. Jangan, ya, dua-duanya harus sama bagusnya. Nah, gimana mata yang normal itu? Mata yang normal itu melihat jelas, tajam, ya. Lalu tidak dipaksakan. Ada kan kalau anak-anak nonton TV yang agak jauh, matanya suka disipit-sipitkan. Nah, itu berarti sudah dipaksakan, ya. Atau misalnya dia harus miring begini baru kelihatan, itu juga dipaksakan. Dan kalau mata yang bagus nggak boleh ada keluhan. Keluhan banyak banget. Matanya burem, matanya merah, matanya sakit. Atau sekarang yang banyak itu matanya perih, ya, perih, kering, seperti terbakar. Nah, itu banyak banget pada orang tua, ya. Next slide. Nah, menyambung tadi anatominya. Sekarang kita ingin tahu bagaimana seseorang bisa melihat secara normal. Jadi kita melihat tuh karena di luar kita ada cahaya. Jadi benda-benda baru bisa kelihatan. Cahaya itu masuk ke dalam mata sampai ke retina, ya, retina di situ. Lalu kalau di dokter mata kita ngetesnya itu pakai Snellen chart yang kayak gitu, ya, yang ada huruf A B C D E-nya. Lalu sinarnya itu kalau normal dia sampai ke retina. Next slide. Nah, orang yang matanya normal, penglihatannya nggak perlu pakai kacamata, bersyukur sekali, betul? Ya, nggak usah beli-beli kacamata. Orang seperti itu disebutnya emetropia,
Emetropia yaitu sinarnya yang tadi yang masuk ke mata itu sampai di retina dengan pas tepat di makula atau pusatnya retina. Next slide. Tapi ada juga yang pakai kacamata nih, di sini banyaknya pakai kacamata ya. Katanya kelainan refraksi itu di atas 50%, apalagi di Asia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong. Kalau kita melihat orang-orang banyaknya pakai kacamata, ya. Kenapa? Karena seneng baca. Kita juga seneng gadgetan ya. Walaupun memang yang utama kelainan kacamata itu adalah faktor keturunan, tapi kalau sering baca gadget, sering nambah, apalagi anak-anak ya, kacamatanya nambah minusnya terus tiap tahun. Nah, kelainan perlu kacamata itu kita sebut ametropia dan ada 4 macam. Pertama miopia atau rabun jauh atau orang yang perlu kacamata minus. Yang kedua hipermetropia atau rabun dekat atau orang yang perlu kacamata plus. Ini beda sama kacamata presbiopia ya. Yang ketiga ada presbiopia atau orang yang, mohon maaf, disebutnya mata tua. Saya juga nggak mau disebut mata tua ya, karena saya juga mulai presbiop. Jadi kalau baca itu udah kurang jelas, harus dijauhkan. Nah itu perlu kacamata yang lensa plus juga. Ini beda 2 dan 3. Yang keempat, sorry. Dan yang ketiga adalah astigmatisme atau mata silinder. Ya, next slide. Saya mau bahas dulu singkat aja miopia. Ini banyak banget ya. Miopia adalah rabun jauh. Jadi yang tadi saya bilang kan sinarnya harus sampai retina. Nah kalau ini nggak sampai tuh, cuman sampai yang di panah itu. Jadi nggak nyampe sampai retina. Next. Nah, miopia atau rabun jauh itu, jadi sinarnya nggak nyampe. Jadi gejalanya seperti apa? Kalau lihat jauh buram. Tapi kalau lihat yang deket-deket aja masih kelihatan ya. Nah ini biasanya sifatnya progresif. Misalnya anak-anak nih umur 8 tahun udah didiagnosis ada miopia atau rabun jauh. Nanti umur 9 nambah lagi, umur 10 nambah lagi, terus nambah sampai dia akil balik, sampai masa pertumbuhannya berhenti, baru tidak terlalu progresif. Nah apa sih terapinya? Menggunakan kacamata negatif, Sweris negatif. Tapi ini bukan berarti minusnya hilang ya. Tapi kacamata itu hanya alat bantu. Next. Nah, penyebab miopia apa? Penyebabnya yang terutama adalah bola matanya lebih panjang daripada normal. Kalau dokter mata bisa mengukur panjang bola mata. Nggak bisa pakai penggaris biasa ya. Tapi ada caranya untuk mengukur panjang bola mata. Nah, kadang pasien suka datang, dok anak saya minus 3, sekarang baru umur 8. Bisa nggak ya minusnya hilang dengan tanpa obat ataupun tanpa apa-apa pakai obat, tapi nggak dilasik misalnya? Tidak mungkin, karena anak ini pasti akan tumbuh. Anaknya tambah tinggi, bola matanya tambah panjang, pasti minusnya bertambah. Ya, oke. Lalu apa lagi sih penyebabnya? Nah kalau pada orang tua, tadinya saya nggak minus dok, tapi sekarang udah usia 50 tahun kok jadi minus matanya. Ini mungkin saja bukan karena panjang bola mata, tapi karena lensanya yang mulai keruh. Jadi orang yang katarak itu ya, lensanya mulai keruh, awalnya mencembung dulu. Lama-lama dia jadi tambah keruh, tambah buram. Kalau mencembung artinya kita perlu lensa cekung atau lensa negatif ya. Akhirnya jadi kacamatanya tebal juga, udah tuh. Lalu ada satu lagi peningkatan indeks refraksi. Misalnya orang yang kencing manis, kan suka ganti-ganti kacamata ya. Kadang kalau lagi gulanya tinggi cocok yang ini. Nah biasanya jadi lebih minus gitu kalau gulanya lagi tinggi. Jadi harus bagus juga ya gula darah. Next. Nah yang kedua adalah hipermetrop. Kadang-kadang orang suka nanya, loh kok anak saya kan masih kecil, kenapa pakai lensa plus? Memang ada. Hipermetrop adalah rabun dekat. Tapi kalau pada anak-anak biasanya jauhnya masih jelas, tapi dekatnya aja yang buram. Begitu beranjak lebih dewasa, jauhnya juga jadi buram, dekatnya juga buram. Ya, perlu pakai kacamata plus untuk jauh. Nah, next slide. Jadi rabun dekat, tapi dia jauhnya juga buram.
Ini beda sama kacamata baca, ya. Oke, next slide dulu. Nah, ini yang banyak, next, adalah astigmatisme atau silinder. Kenapa sih sekarang jadi banyak? Ya karena dokter matanya, mesinnya lebih bagus ya, jadi mengeceknya udah lebih detail, sehingga orang-orang yang silinder banyak yang ketahuan. Silinder itu gejalanya berbayang. Jadi kalau tadi minus atau plus itu buram, kalau ini berbayang. Kalau ngelihat huruf C kayak O, lihat huruf N kayak M gitu ya. Jadi kakinya ada satu lagi. Nah, itu perlu menggunakan lensa silinder. Next slide. Nah, kalau ini yang tadi disebut mata tua, yang saya nggak bisa terima itu ya. Tapi kita tetap harus terima pakai kacamata baca, karena bacanya udah mulai harus dijauhkan atau cahayanya harus terang. Nah, itu kita harus pakai kacamata plus. Next slide. Nah, kalau ada kelainan refraksi atau matanya perlu kacamata, kita bisa periksa di dokter mata. Mungkin kadang-kadang ibu-ibu yang sudahlah ke optik aja, silahkan kalau memang matanya tidak ada kelainan. Tapi pada anak kecil, pemeriksaan refraksi itu tidak semudah orang dewasa, ya, karena anak kecil kadang komunikasinya kurang, atau memang kelainannya perlu ditata laksana atau diterapi oleh dokter mata. Begitu pula pada orang senior ya, orang yang lebih tua, mungkinan ada penyakit lain, misalnya katarak, retinanya udah rusak. Jadi perlu, walaupun cuma mau pakai kacamata, perlu diperiksa oleh dokter mata. Jadi nanti dokter mata itu meriksa secara objektif, jadi menggunakan mesin-mesin, ya, next, dan juga diperiksa secara subjektif. Jadi ibu sendiri yang ngomong, oh iya ini kelihatan lebih bagus gitu ya. Oke, next slide. Nah, jadi tadi kelainan refraksi itu harus apa? Satu ya pasti supaya penglihatannya lebih jelas pakai kacamata, ya. Tapi masalahnya itu ya kompleks lah. Kadang-kadang udah pakai kacamata juga mata masih capek ya, apalagi sekarang handphone, nonton drakor di handphone, Netflix di handphone, main game di handphone. Anak-anak juga seperti itu ya. Nah, oleh karena itu untuk pembicara kedua, Dr. Novita Sitompul nanti akan membicarakan tentang digital eye strain ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Dokter Yeni, oke, terima kasih. Dan berikutnya Dokter Novita Sitompul. Kita ngobrol apa nih dok? Digital strain eye ya? Digital eye strain. Oh itu ya. Digital eye strain tadi. Ya. Oke. Gimana dok? Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Novita Sitompul ya, dokter mata dari Prime Center ya. Saya mau sedikit cerita tentang digital eye strain, mungkin buat teman-teman yang ada di ruangan ini yang kerjanya banyak main handphone, banyak main komputer, dan itu lebih dari 4 jam sehari, mangga boleh bergabung untuk mendengarkan tentang digital eye strain, karena ini benar-benar lagi ngetren, penyakit yang lagi ngetren saat ini ya, apalagi setelah zaman COVID karena banyak di rumah terus. Slide. Next. Jadi digital eye strain itu nama lainnya computer vision syndrome. Tapi udah nggak disebut computer vision syndrome lagi karena orang jadi salah ngerti. Kenapa? Karena komputer itu ternyata yang dimaksud digital tuh bukan komputer doang, tapi handphone ya, terus kemudian laptop, iPad, semua yang sifatnya digital itu termasuk digital eye strain. Kalau kita sebut sebagai computer vision syndrome, orang ngirain, dah saya mah nggak pakai komputer dok, saya mah jualan di Tokopedia, ya pakai handphone 4 jam sehari, itu termasuk digital eye strain ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua lebih dari 4 jam sehari menggunakan digital monitor, itu berarti digital eye strain-nya mungkin terjadi. Ini jadi masalah besar karena seperti kita ketahui hampir semua orang sekarang ini menggunakan platform digital ya, semua orang ya. Dan kemudian ternyata 2/3 dari umur 30 sampai 49 tahun tuh menggunakan platform digital, dan antara 20 sampai 29 tahun itu ternyata 87%-nya itu menggunakan bahkan 2 sampai 3. Jadi bukan cuma handphonenya 1 atau 2, bahkan dia pakai handphone, dia pakai lagi komputer, dia pakai lagi iPad ya. Lalu ternyata ini merupakan masalah global karena bisa sampai 65% dari penduduk dunia. Lanjut. Next. Dan sesudah zaman COVID ternyata 40 sampai 100%
manusia di dunia ini menggunakan monitor ya. Dan 50-60% ternyata prevalensi digital eye strain pada anak-anak meningkat. Dan ternyata prevalensi digital eye strain setelah zaman COVID ini katanya meningkat sampai 82,4%. Lanjut, next. Nah, jadi apa itu digital eye strain? Seluruh keluhan mata yang ada hubungannya dengan yang namanya komputer, tablet, dan smartphone. Dan bisa segala usia, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Next. Nah, digital eye strain ini ternyata jadi masalah dunia karena memang seluruh dunia menggunakan digital. Ya, next. Next. Ya, masalahnya ini ternyata meluas. Kenapa? Karena yang kita takutkan ini anak-anak sekarang. Ya, ada nggak bapak ibu yang punya anak gara-gara pakai handphone jadi juling? Ternyata sekarang katanya jadi mulai begitu, udah mulai ada yang juling, mulai ada yang kelainan vergensi mata, malah yang tadinya kita tahu minus itu kebanyakan hubungannya sama genetik ya Bapak Ibu, kebanyakan turunan. Tapi sekarang gara-gara ada digital, banyak orang yang gak punya turunan minus jadi minus. Ya, ini jadi masalah dunia saat ini, dan ternyata makin kesini ternyata jumlah mata minus tuh semakin banyak, jumlah penggunaan kacamata tuh ternyata semakin banyak. Next. Oke, ini juling yang pertama gambarnya ya. Ada nggak Bapak Ibu yang merasa juling setelah zaman COVID ini? Ya, biasanya di anak-anak. Nomor 2, bacanya jadi susah padahal belum usia 40 tahun. Ya, biasanya kita susah baca kalau 40 tahun ke atas, tapi ini bacanya jadi sulit. Dan nomor 3, matanya jadi makin minus, naik-naik terus minusnya. Next. Nah, dibagi 2 gejalanya. Jadi Bapak Ibu belum tahu nih ya, Bapak Ibu punya digital eye strain ya, dibagi 2 gejala. Satu gejalanya ada di mata, satu gejalanya di luar mata. Dan semuanya ini berhubungan dengan penggunaan alat digital. Next. Ya. Apa aja gejala yang berhubungan dengan mata? Matanya merah. Habis pakai handphone matanya merah. Ya. Lalu kemudian berair. Ada nggak Bapak Ibu ngerasa habis nonton drama Korea berair matanya? Lalu kemudian matanya gatel, ya lanjut. Ini salah 3 dari gejala aja, masih banyak gejalanya ya. Lanjut lagi, next. Ada juga yang berhubungan dengan di luar mata, sakit kepala, ya. Lalu kemudian lehernya kaku, ngirainnya kolesterol, ternyata masalahnya adalah digital. Terus lemes atau lelah, habis kerja banyak di depan laptop atau komputer capek, dan sakit punggung. Next. Next. Oke, jadi kenapa sih terjadi digital eye strain ini? Rupanya ya ada 3 penyebab utama. Yang pertama, waktu kita main handphone atau laptop, kita jarang mengedip. Nggak sadar, Bapak Ibu nggak sadar. Ternyata kita itu ngedipnya jarang. Kalau ngobrol sama orang, ngedipnya sering. Begitu main handphone, ngedipnya jadi jarang. Ya. Lalu ternyata mungkin juga karena ketika ngedipnya kurang rapet gitu. Jadi gara-gara kepengen takut ada yang kelewat dari dramanya gitu ya, terus ngedipnya cepet-cepet. Jadi nggak rapet-rapet banget ya. Terus nomor 2, akomodasi dan vergensinya terlalu lama. Jadi terlalu banyak menggunakan otot akomodasi. Dan yang terakhir adalah ada tegangnya otot seputar mata. Ini 3 penyebab utama. Next, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, frekuensi mengedip berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu punya laptop ya, dan laptopnya itu ditaruhnya agak tinggi ya, mau mengedip aja itu agak susah dari atas ke bawah, akhirnya ngedipnya jadi kurang rapat, jadi bagian bawahnya itu nggak kena tutup, ngerti ya maksud saya ya. Jadi ngedipnya itu baru setengah udah buka lagi gitu, udah gitu frekuensinya juga berkurang ya. Lalu biasanya pada ngeluh, dok kenapa ya saya sudah memakai laptop lama atau handphone lama, mata saya cepat merah, ya, kerasa ada berpasir, kerasa mengganjal, lalu kemudian tidak nyaman lah intinya. Rupanya karena ini penyebabnya. Tadinya kita itu normalnya mengedip 18 kali per menit, tapi kalau kita nonton drama Korea atau kita nonton Netflix itu biasanya bisa sampai 3 kali per menit aja. Lanjut, next.
ya. Biasanya Bapak Ibu akan bilang, "Dok, mata saya gampang merah, gatel dan panas." Ya. "Dok, mata saya keset, sepet dan lengket." Ya. "Dan anak saya suka kedip-kedip, Dok. Saya nggak tahu kenapa. Kalau pakai handphone nggak kedip, tapi begitu beres handphone kerjanya ngedip aja." Nah, ada juga yang bilang katanya matanya suka kayak kekedutan. Nah, itu juga bisa. Next. Nah, yang nomor 2 itu gara-gara waktu yang kita gunakan untuk menggunakan smartphone. Di mata kita ini ada otot, ini yang merah ini otot ya. Yang merah itu namanya otot akomodasi. Jadi ketika kita melihat dekat, otot itu akan kerja keras. Ketika kita melihat jauh, otot itu tidak bekerja. Nah, kalau kita melihat dekatnya berjam-jam, pas kita mau melihat jauh harusnya dia rileks, kaku dia. Jadi dia nggak mau kerja, dia nggak mau rileks. Ya udah kaku aja terus. Akhirnya abis lihat deket, mau lihat jauh lagi burem dulu. Ada nggak yang suka merasa begitu? Jadi lihat nih handphone, tapi begitu lihat jauh, bentar-bentar nggak kelihatan. Dia gini-gini dulu, kedip-kedip, oh ya baru kelihatan. Itu namanya digital eye strain ya. Jadi butuh waktu untuk fokus setelah lama nonton drakor di handphone. Dan saya jadi nggak bisa lihat teks TV, padahal tadinya saya nonton di handphone bisa, terus lihat teks TV agak jauh saya susah. Next. Biasanya next, dikarenakan bukan gara-gara handphonenya yang salah, bukan karena kita tuh nggak pakai apa tuh kacamata anti radiasi, bukan, tapi gara-gara waktunya kita menggunakan handphone itu yang salah, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan jenis handphonenya. Lanjut, next. Nah, keluhan yang ketiga itu dikarenakan karena masalah di luar mata. Jadi mata kita ini ada banyak ototnya, serabut ototnya. Nah, serabut otot ini kerja terlalu keras, kadang-kadang terlalu kaku, sehingga dia mempengaruhi otot kepala dan daerah kepala, daerah dahi, sehingga sering pusing. Lalu kemudian lehernya kaku, kadang-kadang punggungnya juga kaku. Next. Dan ini biasanya kalau punggung kaku gara-gara salah cara pakai komputernya. Ya, ini adalah posisi duduk yang salah. Nanti saya akan jelaskan mana posisi duduk yang betul. Next. Lalu apa yang kita dapat lakukan? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa mendiagnosa diri sendiri ya. Saya kayaknya punya digital eye strain. Oke? Sudah, terima dulu bahwa kita punya penyakit itu ya. Lalu kemudian kita betulkan apa yang kita bisa lakukan. Sebelum ke dokter mungkin bisa coba dulu sendiri nih. Kalau ke dokter kan mahal ya. Jadi coba dulu sendiri di rumah. Next. Yang pertama, postur ya. Bisa difoto, ini adalah postur yang betul dalam menggunakan komputer ya. Bapak Ibu bisa jelaskan ke cucunya, ke anaknya. Nih ya Dek, bahwa kalian itu kalau misalnya mau pakai komputer, jarak mata dengan laptopnya kurang lebih 40 cm sampai 75 cm ya. Terus laptop itu posisinya dengan mata itu agak sedikit turun 20 derajat paling sedikit. Kalau bisa lebih banyak lagi lebih bagus. Lalu kemudian posisi siku 90 sampai 100 derajat, duduknya jangan begini tapi agak nyender ya. Kemudian kakinya jangan ngegantung tapi benar-benar menapak, dan ini harus diatur sesuai dengan ketinggiannya masing-masing ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih komputer atau laptop buat anak-anak bikin PR, kakinya ngegantung itu salah ya. Jadi lebih baik cari tempat duduk yang memang sesuai dengan tinggi anaknya ya. Next. Lalu berikutnya, tadi soal mata yang kurang ngedip tadi itu loh ya. Nah itu kan matanya jadi kering kan. Nah supaya jangan kering, maka kurangin AC di rumah. Supaya jangan terlalu kering suhu ruangannya. Yang kedua, rajin matanya dikompres atau dibersihkan. Kalau yang pakai make up atau apa, rajin dibersihkan dulu sesudah kerasa ada keluhan-keluhan kering ya. Lalu kemudian lembabkan dengan air hangat, gunakan kacamata pelembab kayak kacamata Google yang anti angin itu juga boleh ya. Lalu kemudian memang ini mau nggak mau kalau parah ya beli obat. Beli obat tetesnya itu obat tetes air mata buatan. Ini ada banyak sekali jenis obat, tapi untuk obat yang bisa dibeli sendiri mungkin air mata buatan biasa ya. Yang lainnya harus dengan resep dokter. Next. Oke. Lalu kemudian berkedip lah. Tahu nggak cara berkedip yang benar?
bukan berkedip gini doang ya. Tapi gini, tutup kedua mata biasa, buka lagi, tutup kedua mata 2 detik, buka lagi, terus tutup lagi, tapi kali ini kenceng sekenceng-kencengnya, katanya seolah-olah mau mecahin kenari pakai kelopak. Jadi kenceng, di squeeze gitu ya, supaya minyak di matanya itu keluar sehingga dia membasahi seluruh permukaan mata kita ya. Jadi 2 detik ditutup, buka, 2 detik dipencet, buka. Itu lakukan 20 kali setiap 20 menit Bapak Ibu. Ajarin anak-anaknya di rumah ya. Ini adalah cara mengedip yang baik dan benar ketika kita punya keluhan digital eye strain. Next. Nah, gunakan kacamata, bukan kacamata anti radiasi ya Bapak Ibu ya, bukan ya. Tapi kalau memang ternyata anak kita atau kitanya sendiri punya minus atau silinder, jangan diabaikan. Pergi ke dokter mata, cek matanya minus atau silindernya, lalu kemudian beli kacamata sesuai resep dokter, dan kemudian kalau perlu ada yang namanya kacamata khusus komputer. Jadi bisa pada anak-anak ini ya. Kacamatanya progresif, tapi dikasihnya ke anak-anak. Kenapa? Karena dengan kacamata itu maka kita bisa tidak perlu otot lagi untuk membaca, ya. Jadi anak-anak tuh dibantu dengan kacamata supaya ototnya nggak kerja terus-menerus. Kalau dia kerja terus-menerus, maka nanti matanya jadi merah, ya. Lanjut, next. Lalu kemudian atur brightness dan kontrasnya, ya. Ini rekomendasinya Bapak Ibu, brightnessnya itu 60-70%. Kalau pakai font atau tulisan paling kecil 12. Terus kemudian iluminasi ruangan maksimal 1000 lux ya. Jadi ini adalah saran-saran supaya kita itu tidak terlalu capek matanya ya. Next. Lalu kurangin glare ya. Kan kadang-kadang pakai handphone ada yang mantul-mantul gitu ya, itunya screen protectornya ya. Carinya yang screen protectornya yang doff, yang tidak ada silaunya, tidak mantul. Itu membantu sekali ya. Jadi bukan kacamatanya yang dikasih kacamata anti radiasi, tapi laptopnya dikasih screen protector yang doff, yang anti silau ya. Bisa beli di toko terdekat. Lanjut, next. Lalu kemudian jangan gunakan komputer lebih dari 4 jam. Maksimal 4 jam sehari itu yang paling normal. Ya. Kalau lebih dari 4 jam maka Bapak Ibu waspadailah, pasti terjadi digital eye strain. Tapi kalau sudah terjadi terpaksa terapi sendiri ya, dengan cara-cara tadi sudah dijelaskan ya. Dok, termasuk ya. Handphone. Handphone Pak, any digital. Handphone. Jadi bukan hanya laptop atau komputer, termasuk juga handphone. 4 jam sehari. Iya, 4 jam sehari. Kan kalau TikTok 8 jam iya, dong. Oh iya. Kalau pekerjaannya begitu ya mau nggak mau memang harus menderita ini ya. Nah jadi maksudnya gini, kan di handphone tuh ada yang namanya apa? Screen time tracking ya. Ada di handphone kita loh itu. Dia suka ngasih ingetin, Bapak Ibu hari ini screen time-nya udah sekian jam ya. Jadi kalau misalnya mau beli jangan beda-beda merek ya. Kalau handphone, laptop tuh semua connect ke satu akun. Dari situ udah kelihatan nih Bapak Ibu sebenarnya ngelihat monitor tuh berapa jam sehari. Kalau udah lebih dari 4 jam sehari, ya kurang-kurangin lah ya. Oke, next. Lalu kemudian ada yang namanya rules of 20. Bapak Ibu bisa foto ini ya. Setiap 20 menit menggunakan smartphone tadi, handphone, laptop dan lain-lain ya, istirahatlah selama 20 detik dan melihatlah ke kejauhan sebanyak 20 kaki. 20 kaki itu sama dengan 6 meter. Jadi Bapak Ibu istirahat itu sambil melihat ke taman. Sebenarnya bukan hijaunya yang kita cari, bukan. Tapi yang kita cari itu adalah jauhnya. Boleh kok kita lihat ke tembok tapi jauh dia posisinya. Artinya dia akan istirahat ya. Rules of 20 ini sangat terkenal sekali. Ini bisa dikerjakan simple sekali ya. Next. Lalu ajak anak-anak atau saudara-saudara kita untuk aktivitas outdoor lebih banyak daripada indoor ya. Jangan di rumah terus, nanti yang ada pasti nonton ya, yang ada pasti main handphone. Jadi yang terakhir ini untuk mencegahnya perbanyak aktivitas outdoor. Oke, next.
Jadi itu sekian presentasi dari saya. Semoga membantu Bapak Ibu dalam kesehariannya ya, karena sekarang ini digital eye strain itu dialamin sama semua orang, bahkan oleh saya sendiri. Saya sendiri juga mengalami digital eye strain ya. Oke, gitu aja dari saya ya. Terima kasih Dr. Novita. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk Dr. Novita dan juga Dr. Yeni. Ibu Bapak, ya silahkan duduk dulu ya di area panggung yang sudah disiapkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan juga. Tapi sebelum Ibu Bapak yang bertanya, saya yang bertanya dulu dok. Ya, untuk Dr. Yeni dan juga Dr. Novita. Jadi intinya bahwa mata itu sebetulnya juga sudah punya karakteristik tersendiri. Yang harus kita bangun adalah lifestyle kita. Misalnya dari contoh duduk, cara duduk. Kalau kebetulan saya ada di pinggir, jadi duduknya nggak boleh bungkuk, ya. Terus juga nggak boleh terlalu nyantai. Kan biasa kan suka nyantai nonton drakor atau nonton apa gitu. Jadi lifestyle juga sangat mempengaruhi. Dokter Yeni, gimana dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya memang kan kalau sehari-hari nonton drakor kan enaknya sambil tidur ya, sambil santai begitu ya. Tapi ya itu tadi tidak akan bertahan lama. Kita pengen nonton drakor kan serinya habis ya. Jadi memang harus duduk tegak. Kalau yang bisa seperti yang tadi ya, sambil duduk kan kalau orang yang nonton drakor kan dewasa ya. Supaya kita juga bisa memberikan contoh yang baik ke anak-anak. Kadang-kadang kita bilang, ayo jangan gini, jangan selonjoran sambil lihat handphone. Tapi kitanya sendiri nonton drakor selonjor ya. Oke, jadi duduknya harus seperti yang tadi diceritakan oleh Dr. Novita. Oke. Dari Dr. Novita ada tips lagi? Iya, jadi jangan dianggap remeh aja digital eye strain ini ya. Karena pengaruhnya tuh luar biasa loh. Betul. Ya, saya sering menemukan di klinik memang bahwa anak matanya merah terus dok. Orang tuanya udah panik ya, dikirain anaknya ada penyakit apa ya. Ternyata sebenarnya sesimpel digital eye strain ya. Tapi memang betul kata dokter Yeni tadi, contohnya tuh harus dari orang tua dulu ya. Misalnya anaknya dibilang duduk yang benar, terus datang, tadi oma juga gitu kok, nontonnya ambil tiduran gitu ya. Susah ya, agak susah ya gitu ya. Jadi orang tua atau orang yang lebih senior harus memberi contoh terlebih dahulu. Iya, susah tapi memang. Dok, kita latihan tadi kedip, kayaknya bagus nih dok. Ya. Kita latihan sama-sama ya. Gimana dok? Boleh. Dokter siapa? Dokter Novita coaching kita untuk mengedip. Boleh ya Bapak Ibu. Tadi kita ingetin dulu sebelum kita lakukan, merem 2 detik, buka lagi matanya, terus pencet lagi sambil merem 2 detik baru buka lagi ya. Mungkin kita bikin 3 sesi ya. Ya. Kalau tadi ya. Kita mulai 1, 2, 3, merem 2 detik, buka, pencet lagi 2 detik sambil merem, buka. Ulang lagi, merem 2 detik, buka, pencet lagi 2 detik, buka. Merem 2 detik, buka, pencet lagi 2 detik, buka. Udah mendingan gak Bapak Ibu rasanya? Agak enak kan? Apa rasanya? Ibu, Bapak? Lebih cerah ya? Betul ya dok ya? Jadi dia akan seperti memeras supaya air mata yang tadinya berlebih dia keluar, terus kemudian yang air mata yang sehat datang lagi. Oh. Ya, jadi itu yang kita butuhkan, air mata yang sehat. Ya, karena air mata tuh nggak selamanya sehat, padahal produksi diri sendiri ya. Iya betul gitu. Ya. Oke, terima kasih dok. Baik, Ibu Bapak, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ya, Bapak 1, Ibu Lili 1. Oke, ada lagi. Kita mulai dengan Bapak. Bapak mohon sebutkan namanya. Nama saya Jimmy. Pak Jimmy, silakan. Saya mau nanya ke Ibu yang digital eye strain, Ibu Stompul ya? Iya. Ibu Novita ya. Nah, saya mau nanya Bu, kalau saya bangun tidur ya, pertama bangun tuh suka buram dulu awalnya. Nanti lama-lama jadi menyesuaikan gitu Bu. Udah gitu kalau main handphone terlalu lama buram dulu. Nanti udah ngelihat jauh baru bagus lagi gitu. Apakah itu normal Bu? Terus saya mau nanya lagi,
teman saya ada umur berapa ya, 7 tahun udah -8, kena lazy eye. Apa itu lazy eye? Oke, itu aja Bu, terima kasih. Oke. Ya, jadi silakan Dok. Iya, yang pertama nanti dari saya dokter, yang kedua dokter Yeni ya. Bapak umur berapa Pak? Usianya punten Pak? 41, oke. Di atas 40 tahun, semua orang udah plus Pak, ya. Semua orang sudah plus, termasuk dokter matanya sendiri, ya. Nggak ada yang superior di sini. Semua 40 tahun sudah plus, ya. Artinya plus itu tadi dokter Yeni sudah jelaskan. Presbiopia itu dia jauhnya jelas, deketnya enggak jelas. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu ada yang tidak merasa begitu, artinya mungkin masih bisa kerja keras ototnya. Jadi ototnya kerja keras nih sebenarnya, ya. Tapi nanti tunggu 1-2 tahun lagi, nggak bisa lagi. Biasanya akan mulai. Masih juga ternyata jelas, artinya Bapak Ibu punya minus. Dan ternyata minus ini membantu memfokuskan Bapak Ibu untuk bisa membaca, ya. Nah, Bapak kalau pakai kacamata minus, ya, berarti plusnya harus sudah masuk Pak. Kalau Bapak nggak pakai, artinya Bapak tuh ototnya kerja terlalu keras. Karena itu, Bapak butuh waktu untuk kerja dulu fokus deket. Sesudah fokus, Bapak akan fokus terus. Tapi begitu Bapak istirahat, pengen lihat ke arah kejauhan, Bapak butuh lagi waktu untuk fokus. Seperti itu. Berarti Bapak harus pakai kacamata plus. Lalu tadi kalau Bapak merasa buram di pagi hari, artinya mungkin Bapak ada digital eye strain. Tadi ada sedikit kurva yang gambar tadi itu tentang mata kering, Pak. Jadi mata kering itu, Pak, air mata kita ini terlalu hiperosmolar atau kita bilang terlalu pekat, ya. Dan biasanya terpekat itu di malam hari, lalu Bapak bawa tidur, ya, semalaman Bapak tidur dengan air mata yang pekat itu, lalu kemudian besok paginya Bapak bangun pasti dalam kondisi buram. Lalu Bapak butuh waktu lagi untuk mengembalikan air matanya sehat, baru Bapak jelas lagi, gitu Pak. Ya, itu wajar, tapi berarti Bapak punya mata kering yang mungkin harus diterapi dengan air mata buatan, atau tadi Bapak kompres, atau ruangannya kurangin AC-nya. Ada yang beberapa bilang katanya dianget-angetin pakai air anget gitu ya. Itu juga bisa Pak. Tapi yang Bapak alami itu bukan kelainan ya. Kalau Bapak khawatir kita cek mata aja ya. Untuk yang kedua Dokter Yeni bisa bantu. Silakan Dok. Tadi untuk anak yang ada mata malas itu usia berapa Pak? 8 tahun ya. Oke. Jadi mata malas itu adalah suatu keadaan di mana penglihatannya itu tidak normal seperti seharusnya ya, tapi tidak ada kelainan di bola matanya, jadi nggak ada kelainan anatomi ya. Biasanya penyebabnya itu satu, matanya juling bisa, yang kedua perlu kacamata tapi tidak digunakan. Jadi misalnya harusnya pakai kacamata dari usia 3 tahun atau 4 tahun tapi tidak pernah digunakan ya. Dan yang keempat, ini memang jarang. Kalau ada katarak tapi dari lahir. Nah, itu bisa jadi ambliopia. Nah, untuk kasus yang tadi, kemungkinan sekali kan udah -8 ya. Itu karena perlu kacamata tapi penggunaannya kurang tepat. Jadi ada 2 macam nih. Misalnya seseorang mata kanannya -8, satunya -1. Otomatis yang dipakai yang -1 karena kan jelas. Yang ini tidak pakai kacamata misalnya. Nah, yang ini bisa jadi lazy eye. Pada saat pertumbuhan anak itu yang pertama periodenya itu sampai usia 7 tahun, kita betul-betul harus optimalkan penggunaan kacamatanya. Nah, ada lagi kasus misalnya 1-8, tapi tidak pernah pakai kacamata. Itu mata malasnya bisa terjadi pada 2 mata. Ya, oleh karena itu pada saat periode pertumbuhan pertama anak-anak, optimalkanlah penggunaan kacamata. Apakah sesudah terjadi mata malas, penglihatannya bisa membaik lagi? Kalau sudah terlewat periode emasnya tadi sampai usia pertumbuhan 7 tahun, biasanya tidak bisa bagus lagi. Tapi kalau masih kecil, misalnya umur 3 atau 4 tahun, dia kan masih tumbuh ya. Biasanya oleh dokter mata diberikan kacamata yang optimal, dan yang satu mata yang lebih bagusnya malah ditutup, di patching. Tujuannya supaya mata malas ini dirangsang untuk melihat. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Jimmy ya. Oke, berikutnya Ibu Lilis, kami persilahkan.
Ini murid-murid nih. Murid saya itu Yeni Nur. Saya tanya dokter, apa betul kalau orang yang matanya minus, lama-kelamaan usia akan lanjut, senior, minus itu akan kalau sebetulnya kan pakai kacamata plus, tetapi tidak usah pakai kaca plus, justru dapat melihat katanya. Iya, terima kasih Bu Lilis. Terus satu lagi pertanyaan. Oh, iya, silakan. Ada anak yang nggak tahu seharusnya orang glukoma itu usia berapa, tapi anak tingkat SD sampai glukoma dan matanya harus dioperasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Nanti pertanyaan pertama dari saya, mungkin nanti yang kedua dari Dr. Novita ya. Bu Lilis, oke. Jadi tegang ini karena ini guru SD saya. Iya, sama Dok. Ini guru SD saya juga. Iya. Ibu Lilis, jadi memang kalau orang yang mudanya minus ya, udah di atas 40 tahun, kadang-kadang nggak usah pakai kacamata baca Bu. Tapi biasanya minusnya tetap ada. Misalnya seseorang minus 3, tapi dia usianya udah 60 tahun. Jadi baca itu pakai plus 3. Nah akhirnya bacanya itu jadi lebih nyaman tanpa kacamata dibanding orang-orang seusianya. Jadi minusnya tidak berkurang, tapi keperluan dia untuk menggunakan kacamata saat baca tidak ada gitu. Jadi dia nggak usah pakai kaca, ya, gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan kedua, silahkan. Bu, jadi gini, kalau orang glaukoma memang ada tipe glaukoma yang terjadinya karena usia. Ada yang glaukoma memang terjadinya dari kecil, ya. Kalau glaukoma dari kecil biasanya waktu lahirnya ada bagian anatomi yang salah, ya, dan dia menyebabkan produksi dari isi bola mata ini ada air ya, Bapak Ibu, produksinya banyak atau bahkan keluarnya tersumbat, ya, sehingga di dalam bola mata ini tekanannya tinggi. Nah, itu kita sebut sebagai namanya glaukoma kongenital, ya. Kalau dari lahir banget udah ada, itu biasanya mata anak bayinya gede banget, lucu kayak boneka, ya. Padahal itu teh sebenarnya kelainan glaukoma kongenital. Tapi ada juga yang nggak ketahuan dari lahir, baru kemudian munculnya remaja, ya. Itu biasanya glaukoma karena pertumbuhan, itu ada juga. Tapi jarang sekali. Tapi kalau bisa, memang ketika tadi Dr. Yeni sudah bilang bahwa ketika kita punya keluarga glaukoma, ya, di keluarga kita punya anak, cucu atau siapapun di rumah, dari mulai dia bisa kooperatif ke dokter mata, cek matanya ya Bapak Ibu ya. Punya anak orang tuanya minus, ada kemungkinan besar anaknya juga ikut turunan minus, maka ketika anaknya udah mau ke dokter mata, cek juga ya Bapak Ibu gitu. Glaukoma itu bisa turunan, minus itu hampir selalu turunan, tapi ada minus yang tidak turunan, yaitu gara-gara penggunaan gadget. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa anak-anaknya menggunakan handphone kelamaan, terus sering banget jadi salah baca yang jauh-jauh, periksakan juga ke dokter mata gitu ya. Oke, jadi memang ada turunan juga yang mempengaruhi ya Dok ya? Ya, betul. Oke. Barangkali memang belum semua bisa terjawab ya, tetapi ini adalah pengetahuan yang luar biasa terutama untuk kami semua yang awam tentang mata, yang tadinya cuman ya udah tinggal dikucek-kucek selesai gitu ya, kasih obat mata selesai. Ternyata memang lifestyle juga membutuhkan dibutuhkan oleh mata untuk kesehatan mata kita. Oke, hadirin mari kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Yeni dan juga Dr. Novita, dan terima kasih dokter. Dan ini ada satu penghargaan dari panitia, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan dokter terima kasih, silakan. Ya. Oke.
Oke. Dokter terima kasih, luar biasa. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh ya. Di sini ada Prime, stand Prime di sebelah sana. Silahkan tanya-tanya, mumpung dokter-dokter cantiknya ada di sini. Jadi sehatkan mata Anda untuk melihat dunia yang lebih indah. Terima kasih dokter, selamat siang.